Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Indasari, mahasiswi dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menyampaikan resumen materi tentang agroinovasi era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan pemateri yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, Direktur Pandawa Kencana Multifarm. Pemateri yang kedua yaitu Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, selaku dosen Fakultas Pertanian UM Jember. Dan moderator yaitu Anissa Nurina Aulia, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Langsung saja kita simak. Baik, di sini saya akan menyampaikan resume materi kuliah umum dari pemateri 1 yaitu Dr. Insinyur Muhammad Hasmi dengan judul Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Yang saya dapat yaitu yang pertama, terjadi sejak 1750-an dan mulai berkembang, yang dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin yang kemudian muncul tren otomatisasi. Dan yang kedua adalah prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu interoperabilitas atau kesesuaian, yang kedua transparansi informasi, yang ketiga bantuan teknis, yang keempat keputusan mandiri. Yang ketiga adalah 10 kemampuan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah berpikir kritis, kedua kreativitas, ketiga penilaian dan pengambilan keputusan, keempat orientasi layanan, kelima negosiasi, keenam fleksibilitas kognitif, yang ketujuh kecerdasan emosi, yang kedelapan berkoordinasi dengan yang lain, yang sembilan manajemen orang, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah yang kompleks. Definisi inovasi dan sistem inovasi. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan yang baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya yang bersifat investasi. Sedangkan sistem inovasi adalah sistem atau suatu kesatuan yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, sehubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya. Berikut adalah lingkup inovasi. Yang pertama adalah kelembagaan, kedua sistem sosial, ketiga teknologi, keempat proses, kelima produk, dan yang terakhir pasar dan pemasaran. Berikut adalah perkembangan teknologi di pertanian yang bermula dari traditional farming yang kemudian tergantikan oleh mesin dan akhirnya muncul smart farming, yaitu mesin terhubung dengan internet dan kecerdasan buatan. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo yang bertema Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Untuk mencapai negara yang berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama adalah karakter building, yang artinya membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, yang diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Dan yang keempat, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya. Kemudian program kedaulatan pangan pemerintah berikut ini adalah program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik. Yang kedua, optimalisasi gen lokal. Dan yang ketiga, pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Yang terakhir adalah perubahan politik dan kebijaksanaan peraturan perundangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian, seperti pelaku peternakan, perikanan, dan perkebunan hortikultura.
Poin berikutnya adalah manajemen pengolahan lahan, yang terdiri atas pengolahan lahan, sanitasi tanah, penanaman bakteri, drainase, dan irigasi. Di dalam penanaman, terdapat manajemen penanaman. Yang pertama adalah penunasan, yang kedua pembibitan, yang ketiga penanaman di lahan, dan kemudian yang terakhir adalah pemupukan NPK 25 dan 16. Manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah perlakuan, yang kedua nutrisi, yang ketiga enzim hormon, yang keempat air dan vitamin. Poin yang terakhir adalah optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Yang pertama adalah kerusakan tingkat kesuburan tanah akibat revolusi hijau dan pencemaran air dari limbah-limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk sehingga lahan-lahan produktif dijadikan permukiman. Dan yang ketiga, masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat dan pemerintah. Yang keempat, perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Dan yang terakhir, bencana alam, baik banjir maupun gempa bumi.